Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting terkait P3K Guru di tahun 2022. Jadi bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terupdate dari kami. Baik Bapak Ibu guru, tanpa panjang lebar lagi, judul video kita pada hari ini adalah informasi penting tentunya Bapak Ibu ya, kriteria pelamar prioritas 1 yang tentunya mengisi formasi tanpa pengurutan perankingan kategori dan nilai P3K. Kita ketahui bersama Bapak Ibu ya, bahwa nantinya di seleksi P3K Guru itu akan diterapkan pengurutan berdasarkan kategori, terutama untuk pelamar prioritas 1. Dan tentunya nantinya ketika ada dua guru yang kategorinya sama, nanti akan dilihat dari perankingan nilai terbaik Bapak Ibu ya, untuk mengisi slot formasi yang ada. Nah di sini ternyata kalau kita amati secara seksama, ada juga sebenarnya kriteria pelamar prioritas 1 yang nantinya bisa mengisi formasi tanpa diurut, tanpa perankingan kategori dan nilai P3K. Dalam kondisi apa Bapak Ibu ya? Kita langsung to the point saja ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu, yang pertama, posisi yang pertama yaitu adalah guru THK 2 Bapak Ibu ya. Tentunya seperti ini, guru THK 2 pengunci formasi di sekolah induk. Nah, jadi ketika Bapak Ibu menjadi guru THK 2 dan kemudian Bapak Ibu mengunci formasi di sekolah induk dengan pertimbangan bahwasanya jumlah kuota formasi yang ada di sekolah Bapak Ibu itu sama atau sama dengan atau lebih banyak daripada guru induk. Misalkan di sekolah A ya, di sekolah A itu ada satu guru THK 2 lolos PG, kemudian formasinya 1 atau formasinya 2, maka secara otomatis satu guru THK 2 ini akan otomatis mengunci satu formasi, sehingga tidak perlu diurut lagi berdasarkan kategori, tidak perlu lagi di ranking berdasarkan nilai. Dan nantinya posisi yang seperti ini Bapak Ibu ya, sungguh beruntung dan akan langsung mengisi formasi dengan mudah. Seperti itu ya. Ketika sudah mengisi formasi, maka bisa dipastikan bahwa akan lolos menjadi ASN P3K Guru. Seperti itu ya. Jadi ini kriteria yang pertama ya, guru THK 2 pengunci formasi sekolah induk dengan pertimbangan jumlah kuota formasi sama dengan atau lebih banyak daripada guru induk. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya hal ini menjadi salah satu kabar yang ya sangat menggembirakan ya buat rekan-rekan guru sekalian. Oke, kita langsung lanjut lagi yang kedua Bapak Ibu ya. Kriteria yang kedua yang tidak perlu diurut dan langsung mengisi formasi adalah ini Bapak Ibu ya, guru honorer negeri lolos passing rate pengunci formasi sekolah induk dengan pertimbangan jumlah kuota formasi sama dengan atau lebih banyak dari guru induk. Intinya kalau guru induknya, kuota formasinya di sekolah induk itu lebih besar daripada jumlah guru induknya, maka kemungkinan ya akan menjadi pengunci formasi di sekolah induk. Nah ketika kita menjadi pengunci formasi di sekolah induk, baik itu THK 2 ataupun guru honorer negeri lolos passing rate, tentunya itu tidak perlu lagi untuk diurut ya, tidak perlu lagi memikirkan bahwa Bapak Ibu akan diurut berdasarkan urutan kategori ataupun nilai untuk mengisi formasi. Langsung Bapak Ibu akan mengisi formasi yang ada di sekolah induk masing-masing. Wow, luar biasa ya. Nah, jadi bagi yang mudah-mudahan ya ada rekan-rekan yang menonton video ini nantinya akan berada dalam posisi 1-2. Posisi kriteria 1 yang tadi pertama dengan posisi yang sekarang kita bahas, yaitu guru honorer negeri lolos passing rate pengunci formasi sekolah induk dengan pertimbangan jumlah kuota formasi sama dengan atau lebih banyak dari guru induk. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya ini menjadi kabar yang ya sangat menggembirakan.
Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya, yang ketiga. Kriteria yang ketiga di sini Bapak Ibu ya, ini agak baru ini, yaitu Pemda mengajukan kuota formasi lebih banyak atau minimal mendekati jumlah guru lolos passing grade berdasarkan kebutuhan guru di suatu wilayah, kabupaten, kota, provinsi, yang mana dasar pengambilan data berdasarkan data Dapodik. Nah, ketika Pemda melakukan ini, dalam artian Pemda mengajukan kuota formasi lebih banyak Bapak Ibu ya, atau minimal ya mendekati jumlah guru lolos passing grade berdasarkan kebutuhan guru di suatu wilayah dan tentunya berdasarkan data Dapodik, maka akan semakin banyak guru yang ada di wilayah tersebut yang bisa lolos menjadi ASN P3K. Bisa jadi juga tidak perlu pengurutan kategori, karena jumlah formasinya jauh lebih besar daripada jumlah guru yang lolos passing grade. Ini memungkinkan, meskipun admin belum bisa memastikan untuk yang kriteria yang ketiga itu, tapi memungkinkan ya, dan sangat menguntungkan apabila Pemda mengajukan kuota formasi yang lebih banyak. Seperti itu maksudnya Bapak Ibu ya. Tentunya ini menjadi kabar gembira. Nah, di sini kita bisa cek sendiri Bapak. Kita cek dulu di sini. Nah, kita masuk di mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Tepatnya di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Kemendikbud itu sudah memetakan ya. Ada kondisi yang sangat aman, ada kondisi yang aman, ada kondisi yang tidak aman, dan ada kondisi yang sangat tidak aman. Nah, di sini kita bisa cek bahwa untuk ketersediaan formasi bagi guru yang sudah lolos passing grade itu terbagi dua Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah kondisi aman, dan yang kedua adalah kondisi yang tidak aman. Kondisi aman itu baru sekitar 40% atau sekitar 20.109 guru. Nah, ini 20.109 guru itu masuk dalam kondisi aman dan berpotensi mengisi formasi Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kita inginkan, tetapi justru yang terjadi saat ini masih dalam kondisi tidak aman. Ada sekitar 303 Pemda atau minus 60%, dan totalnya itu 89,6%. Ini tentunya sangat riskan Bapak Ibu ya, terutama bagi guru yang intinya sudah lolos passing grade. Dan tetapi di sini kita masih menunggu ya, kita masih berharap agar nantinya Pemda-Pemda yang ada di Indonesia itu bisa mengajukan formasi ya, bisa mengajukan formasi sesuai dengan kuota nasional. Apalagi sebenarnya Kemenpan RB sudah memberikan kesempatan adanya penambahan formasi melalui aplikasi e-formasi yang dimulai tanggal 2 sampai tanggal 8 Juli ya. Seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa cek Bapak Ibu ya, kita bisa cek sendiri terkait daerah-daerah itu sendiri ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini ini salah satu contoh ya, daerah yang kuota formasi 2022 lebih besar dari formasi yang lulus passing grade. Contohnya kita lihat ini di Provinsi Aceh ya. Provinsi Aceh, instansi Provinsi Aceh. Kita langsung cek di guru yang lolos passing grade-nya. Itu yang guru lolos passing grade-nya itu sekitar 1.207. Sedangkan usulan formasi itu 1.593. Total formasi dengan jumlah bersamaan dengan total tahun lalu itu sekitar 4.491. Jadi ini ya, instansinya Provinsi Aceh itu total formasi 2022-nya itu 4.491 formasi. Sedangkan peserta lulus PG-nya itu 1.207. Jadi ini yang sebenarnya kita inginkan. Jumlah total formasi lebih besar daripada jumlah peserta lulus PG. Kalau posisinya seperti ini hampir 3 kali lipat lebih banyak Bapak Ibu ya. Ini memungkinkan ke 1.207 peserta lolos passing grade itu bisa terakomodir semua, karena total formasinya itu sangat besar, yaitu sekitar 4.000 lebih untuk instansi Provinsi Aceh. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kita inginkan sebenarnya ya. Nah, justru yang berbahaya kalau posisinya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau posisinya seperti ini yang berbahaya. Sini kita cek dulu ya. Nah, ini misalkan daerah dengan kuota formasi 2022 lebih kecil dari peserta lulus PG 2021. Misalnya Provinsi Sumatera Barat, instansi Kabupaten Tanah Datar. Langsung kita cek peserta lulus PG-nya itu tahun 2021 itu 229.
ya untuk Kabupaten Tanah Datar usulan PG-nya peserta lulus PG itu di tahun 229. Sedangkan total formasi untuk 2022 itu cuma 21 Bapak Ibu ya. Bayangkan yang lolos PG itu 229. Ini lolos PG dong. Kemudian yang total formasi cuma 21. Ini sangat tidak berimbang. Dan kalau posisinya seperti ini dipastikan Bapak Ibu ya, dipastikan kalau tidak ada penambahan dipastikan akan banyak peserta lolos passing grade akan masuk di keranjang Bapak Ibu ya, akan masuk di cloud, masuk di database seperti itu ya. Tidak terakomodir semua karena jumlah total formasi 2022 itu sangat kecil Bapak Ibu ya. Nah, dibandingkan dengan peserta lolos PG yang 229. Ini contoh kecil ya. Ini contoh real yang admin perlihatkan. Oke, jadi yang kita tunggu di sini adalah bagaimana Pemda yang ada tercatat di sini itu bisa memaksimalkan kuota Bapak Ibu ya, terutama daerah dengan kuota formasi yang lebih kecil dari peserta yang lulus PG di tahun 2021. Seperti itu ya. Kita tunggu gebrakan dari Pemda, mudah-mudahan saja nantinya tambahan formasinya minimal berimbang dengan jumlah peserta yang lolos passing grade. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.